Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda Suli dan Suliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana hari ini, masih semangat belajarnya? Tentunya masih semangat dong. Kakak dan abang, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ya nak. Oke, silakan dibuka buku tematiknya PB3 subtema 2. Sudah dibuka buku tematiknya? Oke, kalau sudah dibuka, sebelum dibelajar ada baiknya sama-sama membaca doa ya nak. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke kakak dan abang, silakan dibuka bukunya halaman 73. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang kepemimpinan. Oke, bulan bacakan sedikit ya nak. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Menurut kamu, apakah kamu termasuk seorang pemimpin? Apakah kamu sudah menjadi pemimpin yang baik buat anggota kamu atau mungkin di dalam keluarga kamu? Pasti kamu punya adik ya, karena sebagai seorang abang atau sebagai seorang kakak kamu pasti memimpin adik-adik kamu kan? Iya, benar sekali ya. Jadi pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Oke kakak dan abang, kita lanjutkan, ayo membaca ya. Bulan baca sedikit ya nak. Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Kamu pasti sudah tahu ya, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Ya tidak usah jauh-jauh, di Sumatera Utara saja sukunya berbeda dengan suku Jawa, ya kan? Bahasanya juga berbeda, ya karena agamanya juga berbeda, ya karena begitu juga dengan adat istiadatnya. Oke, bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Menurut kamu bagaimana mempertahankan kesatuan dan kesatuan? Oke, agar lebih paham kita baca ya nak. Yang ayo membaca. Oke, ayo membaca. Kepala sekolahku pemimpin idolaku ya. Harusnya Bu Bulan bacakan nih dari awal sampai akhir. Tapi Bu Bulan tidak mau membacakannya agar kamu membaca sendiri sebagai bahan literasi buat kamu. Ya nak, jadi kakak dan abang sekalian belajar, sekalian kamu berliterasi ya. Jadi kamu baca yang ayo membaca yang judulnya Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Ketika kamu sudah selesai membaca ya nak, nanti kamu akan lanjutkan ayo berdiskusi. Soal ayo berdiskusi, silakan kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu ya nak. Oke, Bu Bulan bacakan soal yang pertama. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Iya, kalau kamu sudah membaca cerita itu, pasti kamu bisa mengerjakan soal untuk nomor 1 ya. Kenapa kepala sekolah itu menjadi pemimpin idola? Ya, begitu juga dengan soal nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau kamu sudah membaca dan memahami dari cerita tersebut, pasti kamu bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4. Kakak dan abang silakan berdiskusi ya nak dengan teman kelompoknya. Dilanjut di halaman 76 ada soal dari nomor 5 sampai nomor 7. Kamu lanjutkan juga ya nak, itu adalah lanjutan dari halaman 75. Oke, kalau kamu sudah selesai nanti menjawab ya kan, di situ ada kolom di bawahnya. Berdasarkan jawabanmu buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jadi dari bahan diskusi kamu dengan teman kamu ya kan, coba kamu buat ya jawabanmu ya mengenai Pak Weli. Bagaimana sih Pak Weli itu? Bisa kan kamu buat sendiri? Setelah itu di halaman 77 ya, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah.
Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Ya, di situ ada katanya tuliskan perilakumu. Berarti perilaku kamu sehari-hari, baik itu dalam lingkungan bermasyarakat, di daerah rumah kamu, atau di dalam rumah kamu dengan adik kamu, dengan abang kamu, dengan kakak kamu, atau dengan kedua orang tua kamu. Ya nak, kira-kira nilai-nilai tersebut telah kamu praktikkan tidak? Oke? Paham ya nak? Oke, kalau tidak paham jangan segan-segan tuh WA Bu Bulan ya nak. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca ya. Di situ ada pertanyaan seperti ini. Ayo membaca tentang Pak Weli ya nak ya. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Terus di halaman 78 ya, itu yang ini yang dalam kotak yang warna biru itu kan ada kan ayo membaca. Nah, itu dia yang di halaman 78 itu adalah memperjelas untuk bacaan yang di dalam kotak ya nak. Oke, setelah itu kita lanjut ke ayat menulis. Tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Contoh-contohnya boleh kamu buat ya nak. Bu Bulan tidak minta kamu mengerjakan sampai sebanyak-banyaknya, tidak apa. 1 atau 2 saja sudah cukup ya nak ya. Oke. Harusnya kamu presentasikan di depan kelas, tetapi karena saat ini masih video pembelajaran, kemungkinan kalau besok kita ini semua sudah selesai, besok ya kita presentasikan pada saat gimit ya nak ya. Oke, dilanjutkan di halaman 79 ya. Di situ ada 2 orang sedang berbicara ya. Katanya gini nak. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, itu ya. Oke, yang ayo mencoba ya. Ayo mencoba. Bersama kelompokmu carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu, lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang pendidikan, pangan, sosial, dan kesehatan dan pariwisata yang ada di halaman 80. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan dan atau diagram. Oke. Ini yang ayo mencoba. Silakan kamu bekerja sama dengan teman kelompokmu ya nak. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Tidak usah banyak-banyak, singkat-singkat saja ya nak ya. Begitu juga dengan ayo menulis di halaman 81 ya. Maaf ya, suara Bu Bulan agak serak. Ayo menulis, tuliskan rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ya, jadi kamu disuruh membuat pidato singkat, sesingkat-singkatnya, namanya singkat. Intinya dalam pidato itu harus ada salam pembuka, baik itu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau ada yang lainnya. Ya, terus yang kedua ada pendahuluan ya. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas ya. Yang ketiga ada inti. Inti itu adalah isi atau pembahasan topik ya, topik yang dibahas secara lengkap ya nak ya. Yang keempat ada penutup ya. Yang kelima ada salam penutup. Jadi kamu boleh buat rangkumannya sesingkat-singkat aja nak tentang pidato. Teks pidato itu singkat aja, gak usah sampai banyak-banyak. Bu Bulan tidak minta sampai 5 paragraf, cuman 3 paragraf aja Bu Bulan minta, nggak usah panjang-panjang ya nak ya. Bisa ya. Iya, kalau kamu merasa tugas ini terlalu banyak ya, tidak usah bersedih ya nak. Kamu kan sudah kelas 6, kamu harus lebih banyak membaca dan kamu juga harus lebih banyak belajar ya nak. Karena semakin tinggi kelasnya maka semakin besar juga pelajarannya ya nak ya. Oke kakak dan abang, sampai di sini paham ya nak ya. Oke, kalau sudah selesai nanti lanjutkan di halaman 82 ya nak. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang paham ya nak dari pembelajaran PB3 boleh WA Bu Bulan ya nak. Terima kasih. Setelah selesai belajar ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.